Membiarkanmu tinggal di sini? Qin Yichen memandang Xiao Yu, dan kemudian ke istana Wenxing, yang dilarang beroperasi dan sulit untuk dilanggar. Saudara Yue Kong masih berkata, jika saya datang, biarkan Anda berbicara dengannya secepat mungkin. Tubuh Xiao Yu gemetar, dan dia bergegas mundur beberapa langkah. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yu. Itu semua yang diminta oleh saudara Yue Kong pada Xiao Yu. Xiao Yu akan patuh. Kakak Yue Kong. Kakak Singkong juga memintamu untuk memanggil kakak Tianxing. Terlalu malas untuk peduli pada Xiao Yu, Qin Yichen melangkah menuju istana Wenxing. Juga membuka larangan untuk mencegah dia masuk. Kemudian hancurkan saja. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dilarang untuk dihancurkan. Sulit untuk kedap suara. Dan Qin Yichen menangkap suara pakaian yang terburu-buru. Tidak hanya itu. Bisikan Putri Wenqing, dengan sedikit terengah-engah. Wah, kenapa begitu cepat? Bukan kamumu baru saja kembali berlatih beberapa hari yang lalu? Suara Yao Yue Kong tampak tenang. Apa yang kamu takuti? Itu hanya untuk menyampaikan pahala, dan mereka yang jelas akan membersihkan diri. Mencicit. Pintu istana Wenxing terbuka. Yao Yue Kong perlahan keluar, dan Putri Wenxing bersembunyi di belakangnya. Wajahnya yang cantik masih memerah karena suatu alasan. Menghadapi Qin Yichen, Yao Yue Kong tampak tenang, bahkan berdiri di tangga istana Wenxing, cukup untuk mengabaikan yang pertama. Saudara Feng, kamu di sini. Aku telah mengajarkan semua rahasia, jadi aku akan pergi dulu. Setelah kata-kata selesai, Yao Yue Kong ingin berubah menjadi cahaya bulan dan pergi. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen sudah menjadi kaisar Bihai. Pergilah. Istana Tao wanita saya, Anda datang seperti yang Anda katakan, dan pergi seperti yang Anda katakan. Tanda seru. Sosok Yao Yue Kong tercengang, dan ekspresi energiknya muncul saat Junyi tidak kehilangan ekspresi Qin Yichen. Saudara Feng, Demon Yue Kong saya entah bagaimana adalah seorang kaisar iblis. Secara pribadi menyebarkan latihan. Ini juga merupakan kesempatan langka bagi semua makhluk hidup di dunia. Tapi kamu selalu curiga. Teman ini, aku khawatir itu tidak pantas. Qin Yichen bahkan lebih mencibir. Pernahkah Anda mendengar bahwa istri teman tidak boleh diganggu? Ketika Demon Yue Kong menolak untuk menyerah, dan perlahan berjalan di tangga istana King di bawah, setiap langkah, kekuatan kaisar iblis menjadi semakin menakutkan. Sinar bulan bergoyang, dan aura menekan Qin Yichen. Ku bilang, itu hanya untuk menyampaikan pahala. Adapun apa yang kamu pikirkan, itu terserah kamu. Saudari Wenxing. Saudara Qiankun melapor ke Xiao Yu bahwa dia aman sekarang. Di luar istana Wenxing, Xiao Yu berlari masuk dengan gembira, sementara Yao Yue Kong mengikuti sambil tersenyum anggun. Oh, benarkah? Bagaimana cedera Tuan Bai? Mengenai luka Bai Guanxing, Putri Wenxing juga sangat prihatin. Sementara Xiao Yu sangat gembira, kakak Qiankun berkata, Huaxu. Saudari Huaxu sudah lama sembuh, dan sekarang dia sudah mulai sembuh. Itu bagus. Putri Wenxing menarik napas lega, dan Xiao Yu menjentikkan telinga kelincinya, memikirkan sesuatu. Benar. Saudara Qiankun meminta saya untuk pergi ke saudara Tianxing dan menyuruhnya untuk membiarkan Wen Tiangwan mulai mempersiapkan diri pada hari-hari ini. Setelah dia kembali, Wen Tiangwan harus mengambil inisiatif menyerang. Begitu ucapan ini keluar, Putri Wenxing sangat gembira, dan Bai Guanxing kembali untuk mengirim tentara. Ini jelas merupakan titik balik yang perlu diingat untuk pertempuran kaisar ini. Ini mengumumkan bahwa klan Kaisar Ke dapat mengubah sikap defensifnya dan akan mengambil inisiatif untuk menyerang dalam perjuangan kekaisaran ini. Sudah waktunya memberitahu Wood. Pergilah. Putri Wenxing dan Xiao Yu berpegangan tangan seolah-olah mereka adalah saudara perempuan. Sementara Yao Yue Kong mengikuti setengah langkah di belakang mereka, mengikuti satu sama lain, dengan sikap. Kayu. Kami datang untuk menemuimu. Dan ada kabar baik. Putri Wenxing memasuki istana umum Qin Yichen tanpa mengetuk seperti biasa. Gemuruh. Ketika gerbang istana dibuka, Putri Wenqing masih sangat gembira. Tetapi dia tidak bisa menahan keterkejutan ketika dia melihat ke arah Qin Yichen yang sedang duduk diam. Wood, bicara denganmu. Kamu tidak akan tidur lagi. Biar ku beritahu, Xiao Yu masih di sini kali ini. Ketika dia mengatakan paruh kedua kalimat, Putri Wenxing memiliki rona merah di wajahnya yang cantik karena suatu alasan. Saat berbicara, Putri Wenxing berjalan ke sisi Qin Yichen dan dengan lembut mendorongnya. Tetapi yang terakhir masih tetap tidak bergerak. Kayu mati. Pura-pura tidur. Putri Wenqing menggigit giginya, dan tiba-tiba berbisik malu di telinganya. Setelah membicarakan bisnis dulu, aku akan datang kepadamu sendiri malam ini. Namun, ini memalukan penuh dengan godaan yang menawan. Tetapi Qin Yichen masih tidak bergerak. Adegan ini menyebabkan senyuman di antara ekspresi Yao Yue Kong menyatu, dan menggantinya dengan martabat yang dalam. Masalah terjadi. Wow. Setan Yue Kong melintas di depan Qin Yichen dalam sekejap, mengetuk ujung jarinya,
dan membanjiri tubuh Qin Yichen. Namun, Qin Yichen tetap tidak bergerak, mendengarkan dengan cermat, dan dia masih bisa mendengar suara dengkuran. Saudara Feng, sudah berapa lama kamu tidur? Tanda seru. Pada saat itu, Putri Wenxing juga menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada kayu tersebut. Sebuah pembangkit tenaga listrik alam Tao tidak bisa bangun jika dia tidak harus menelepon seperti ini. Bahkan mereka yang kuat dalam status Tao tidak perlu tidur sama sekali. Jangan berbicara tentang orang yang berkuasa di dunia transformasi. Tidur hanyalah cara untuk memulihkan kekuatan. Tidur biasa adalah memulihkan kekuatan fisik. Namun, setelah mencapai pusat kekuatan para dewa, yang dia operasikan adalah kekuatan ilahi. Dan jika kekuatan ilahi tidak habis, tidak akan ada kelelahan. Bahkan jika divine power habis, itu tidak dapat dipulihkan dengan tidur. Kakak Yue Kong, kakak Tianxing, apa yang terjadi? Xiao Yu juga terkejut. Mereka bertiga berkumpul di sekitar Qin Yichen, dan Yao Yue Kong melihat bahwa cahaya bulan tidak berpengaruh pada tubuhnya. Wajahnya menjadi lebih serius, dan bahkan khawatir. Putri, apakah kamu tidak melihat saudara Feng akhir-akhir ini? Dengar, aku sudah melihatnya 2 kali. Putri Wenxing sedikit menunduk, nadanya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Yao Yue Kong tidak bisa menahan tinjunya, seolah-olah dia telah melewatkan acara besar. Kalau begitu kau tidak membangunkannya. Tanda seru. Yao Yue Kong tidak dapat mengerti. Tetapi ketika dia melihat saudara Feng tidur dalam keadaan Taoisme yang bermartabat, bukankah Putri Wenxing merasa tidak normal? Tanda seru. Saya tidak menyangka. Tuan Muda Yue Kong, tolong selamatkan kayunya. Putri Wenxing sangat cemas, dan dia hampir meneteskan air mata. Sebelumnya, dia mencari kayu. Ketika saya pertama kali datang, Wood sedang tidur. Dia juga sangat terkejut saat itu, karena dewa bawaan Wood bisa tidur. Tetapi Putri Wenxing tidak terlalu memikirkannya pada saat itu. Dan bahkan menurutnya, ketika latihan itu membosankan, tidur malam yang nyenyak bukanlah hal yang sangat membahagiakan. Dengan kata lain, Putri Wenxing tidak semanis dia ketika dia masih kecil untuk waktu yang lama. Di istana Sixia Ibu Suri dalam mimpi, ada semua jenis yang enak dan menyenangkan. Bahkan pada saat itu, melihat ke kayu yang tertidur, Putri Wenxing memiliki sedikit minat jahat dan menyelinap ke sabuk Qin Yichen. Setelah beberapa saat, Putri Wenxing tersipu seolah melarikan diri dari istana jenderal. Ke Wenxing, bagaimana Anda bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Tidak, tapi, setidaknya aku tahu bahwa dewa bawaan terbagi menjadi pria dan wanita. Selain itu, aku danmu. Ini adalah pikiran Putri Wenxing pada saat rusa kecil itu bertemu satu sama lain. Dan bahkan semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi pemalu. Kayu itu adalah seorang pria, dan sepertinya dia berada di tahun yang penuh darah.